tukang sulap merah, silakan jalankan sesuai dengan karakter Anda. Saya suka, ya, sampian ganteng berkarakter, ya, dan juga para ustadz-ustadz dan dukun-dukun. Saya suka karena sampian-sampian itu membantu orang lain, ya. Para kiai saya suka karena membantu orang lain, memberi ilmu, ya. Kepada yang pinter sekalipun saya suka, tetapi jangan keblinger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu, yang terhormat semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam rangka yaitu memperbaiki hati kita, ya. Jadi sebelum kita panjang lebar, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita mengenal adanya halal dan haram, karena beliaulah kita mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, sekarang kan banyak lagi viral yang namanya pesulap merah dan juga dengan dukun, ya. Dukun itu dari zaman dulu sudah ada, ya. Jadi perlu diketahui apa itu dukun, ya. Dukun itu ada dukun pijat, ada juga yang namanya dukun beranak, ada, ya. Dan ada juga namanya dukun pelet, ya. Intinya dukun, ya. Dan yang terakhir perlu digarisbawahi, dukun santet pun ada, ya. Nah, kenapa sih kok dikatakan dukun? Kalau menurut saya, kalau menurut yang lain tidak tahu, karena saya juga belum tahu, ya. Jadi apabila saya salah, mohon maaf. Dukun itu adalah duduk tekun, ya. Contoh, misalkan saya punya sesuatu doa yang diberikan guru dan yang saya yakini, ya, misalkan ayat kursi atau al-ikhlas, ya, disuruh amalkan kepada saya, ya, disuruh duduk waktu jam segini habis sholat ini, ya, kurang lebih lamanya sekian hari, harus puasa misalkan, ya kan, itu kan namanya duduk tekun, dukun, ya kan, duduk tekun, ya. Terus karena saking tekunnya duduk tekun, silah baca kulhu sama ayat kursi ataupun ayat-ayat yang lain dan meyakini Allah, sehingga memberi kelebihan terhadap orang tersebut, ya. Bisa jadi bahasanya mungkin karomah gitu, ya. Terus kalau dukun pijet, nah, dukun pijet itu sama,
Yang namanya tukang pijat tidak semua bisa jadi tukang pijat. Ya bisa, tapi asal-asalan. Tetapi beliau-beliau pada dukun pijat, dukun beranak itu mempunyai keahlian, termasuk dari doa-doa juga. Beliau juga duduk tekun mengamalkan apa yang dia punya, yang diberikan oleh gurunya, ya. Jadi sehingga mempunyai kelebihan. Terus yang kedua, yang ketiga, dukun pelet, ya. Kalau dukun pelet itu dia punya ilmu, ya, terus diamalkan tiap jam tengah malam sampai jam berapa, bahkan sampai berpuasa gitu ya. Kemudian sambil baca doa yang diberikan oleh gurunya. Ya contohnya misalkan niat ingsun amatek aji ini jarang goyang gitu ya. Kalau nggak goyang sendiri ya gitu. Tetapi itu tidak semua. Kadang-kadang kan guru bilang mungkin ya cuma 1 minggu, insya Allah sama Allah udah diijabah. Itu belum tentu termasuk semua yang tadi. Nah sekarang orang kan asumsinya kalau dukun itu semua sepertinya kok jelek gitu ya. Jeleknya kenapa? Kalau dukun santet tentu saja itu sudah jelek. Nah dukun santet juga sama, dia punya ilmu santet, diberikan gurunya, ingin punya santet ya, misalkan dia kalau cuma sekali diberi, yang jelas tuh nggak bakal kocer tuh santetnya ya. Ya seperti itu, harus diamalkan dulu entah berapa hari, entah mati geni atau apa itu sehingga dikatakan dukun, duduk tekun. Nah itu kalau menurut saya. Menurut yang lain aku tidak tahu. Dan dukun itu dari zaman dulu sampai sekarang ada, ya. Contohnya dukun beranak. Dulu kita, nenek moyang kita itu ya pakai dukun beranak itu, sehingga ada kita. Nah itu sebelum adanya para orang-orang yang sudah pinter, mohon maaf, seperti itu. Kalau sekarang kan mendengarkan kata-kata dukun itu kayak bagaimana gitu. Ini saya mohon maaf, saya itu tidak menaikkan yang satu dan tidak menurunkan yang satu. Yang saya cari, ayo kita cari kedamaian, ya, kedamaian. Nah yang lagi viral sekarang ini kan antara dukun dengan pesulap merah, ya. Semua kalau menurut saya itu baik. Pesulap merah bagus. Bagusnya di mana? Dia menghibur orang, bagus. Kalau dukun yang mengobati orang misalkan juga bagus, karena menolong orang. Ya walaupun misalkan pakai keris, pakai apa, media, itu kan media, sarana, alat, itu perlu diketahui. Semua itu ada sarana atau alat dengan tar, itu tidak ujuk-ujuk gitu. Jadi bahasanya ada syariat, ada hakikat, seperti itu. Tetapi kan orang zaman sekarang tidak seperti itu. Apabila mendengarkan kata-kata dukun kayaknya alergi. Lu kita ingat dong, kita itu sampai seperti ini besarnya. Dulu nenek moyang kita, buyut-buyut kita itu yang merawat itu dukun. Bahkan mungkin sebagian masih ada gitu, dukun beranak, dukun pijat gitu. Dan apabila misalkan memakai keris,
Pertama, misalkan ada satu keris yang dipakai dukun tersebut, kemudian ada yang berasumsi itu akal-akalan, trik katanya begitu ya. Lah kalau misalkan pakai trik, apakah itu salah? Kalau menurut saya bagaimana ya, itu kan hanya mensuges agar supaya pasien tersebut meyakini itu. Tetapi jangan keterlaluan ya, ingat, jangan keterlaluan. Semuanya pakai akal-akalan itu tidak boleh. Nah itulah yang salah ya. Kalau cuma sekedar untuk meyakinkan orang, misalkan sah-sah saja ya. Sunan Wali Joko ya, Sunan Wali Songo itu ya pingin umat-umat sebelum masuk Islam, beliau itu masuk ke dalamnya, seperti itu. Menurut cerita atau sejarah, apabila ada orang ngadu ayam misalkan, beliau itu masuk ke kalangan itu. Apakah lalu dikatakan salah? Kan tidak. Beliau ini punya tujuan agar supaya mengangkat orang tersebut. Ya sama, misalkan ada dukun hanya sedikit memakai trik, itu pun juga kalau ada ya punya cara. Yang penting intinya tidak ada yang dirugikan ya. Mengerti? Mudah-mudahan mengerti. Kan banyak sekarang ustadz ikut-ikutan ya, ikut-ikutan, oh dukun ini, dukun. Itu menurut saya tidak bagus. Tetapi bukan saya mengatakan itu salah. Karena apa? Kalau tidak ada yang begitu, iman kita tidak akan naik ya. Makanya ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat. Kalau bersatu itu indah seperti pelangi ya. Jadi bukan memperkeruh keadaan. Kadang-kadang orang kan banyak yang pintar, sudah dakwah kemana-mana, sudah terkenal baik di Indonesia ataupun kemana, ikut-ikutan. Padahal dia cuma asumsi, tidak tahu pasti. Itu ya Allah, bagaimana itu? Kalau dibilang salah, ya salah, tentu saja ya, tentu saja salah. Tetapi nggak apa-apa juga, buat ambil hikmah buat kita semua. Kalau dia salah ya jangan diikutin, karena manusia ini nggak luput dari salah. Itu manusia ya, manusia begitu, nggak luput dari salah. Tetapi jangan selalu salah. Tetapi kalau selalu salah itu mah disengaja. Itu kata saudara saya. Cukup satu kali kehilangan tongkat, jangan dua kali. Itu jangan dilakukan berulang-ulang kali ya. Ingat saudaraku semua yang tercinta, jangan memperkeruh keadaan. Ayo kita rangkul ya, biar indah. Kita itu harus jadi pendingin, bukan malah bikin kisruh. Sebagai ustadz, kiai, itu tidak boleh mengangkat yang satu dan menjatuhkan yang satu ya. Saya lihat di video ya, siapa si pesulap merah, ada ustadznya juga, yang satu ada ustadznya juga. Ya ini kan sama-sama ustadz, sama-sama mempunyai induk yang namanya Al-Quran. Ini saling menjelek-jelekan, malu ya, malu. Ayo kita itu benahi, kita rangkul. Kalau yang salah ya mohon maaf ya, jangan
kan karena egonya. Begitu, ayo saling memaafkan ya, karena ingin viral mungkin, atau ingin mengejar subscriber mungkin. Ya, berbagai macam cara itu tidak bagus. Yang bagus, ayo misalkan tukang sulap merah, silakan jalankan sesuai dengan karakter Anda. Saya suka ya, sampian ganteng berkarakter ya, dan juga para ustadz-ustadz dan dukun-dukun. Saya suka karena sampian-sampian itu membantu orang lain ya. Para kiai saya suka karena membantu orang lain, memberi ilmu ya. Kepada yang pintar sekalipun saya suka, tetapi jangan keblinger. Kalau keblinger itu yang saya tidak suka. Keblingeran itu ayo kita dandanin ya. Saya kira cukup semikian dulu ya. Jadi suatu waktu kita sambung lagi. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya manusia biasa, tak luput dari salah dan dosa. Apabila ada yang benar, itu mutlak datangnya dari Allah. Untuk itu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.